Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara. Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat. Pagi ini kembali dari Bukit Sion Makale, kami menyapa Bapak Ibu sekalian dan bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui renungan pagi ini. Sebelum kita membaca firman-Nya, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah kami, yang empunya seluruh kehidupan kami. Kami boleh diperjumpakan melalui renungan di pagi ini. Terima kasih kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang segar, tubuh yang sehat, dan semangat untuk memulai aktivitas kami kembali. Namun sebelum itu ya Tuhan, kami akan disapa oleh kebenaran firman-Mu yang akan menambah semangat kami, yang akan menguatkan kami untuk menapaki setiap anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, firman-Mu kami telah siap untuk dengarkan dan renungkan. Di dalam Kristus Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Mazmur pasal 16 ayat 1 sampai ayat 6. Mazmur pasal 16 ayat 1 sampai ayat 6. Firman Tuhan, Miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Amin firman Tuhan. Tema dari perenungan kita saat ini ialah tetap memandang kepada Tuhan. Tetap memandang kepada Tuhan. Bapak Ibu, tidak bisa dipungkiri atau tidak sedikit orang yang memahami bahwa apa yang dicapai dalam kehidupan ini itu adalah karena usaha dan perjuangan kita. Misalnya, orang pintar karena rajin belajar, orang kaya karena rajin bekerja, dan orang berhasil karena cekatan. Dan masih banyak keberhasilan dan pencapaian-pencapaian yang lain yang mau mengungkapkan bahwa semua itu karena usaha dan perjuangan kita sendiri. Namun perlu disadari bahwa sesungguhnya apa yang dicapai, keberhasilan yang dicapai dan dimiliki itu adalah semua karena anugerah Tuhan. Mengapa banyak orang yang tidak dapat mengelola dengan baik apa yang ada padanya, termasuk dirinya? Itu adalah karena hal itu dianggap sebagai miliknya dan dianggap perjuangannya secara pribadi. Dan yang lebih parahnya lagi, kadang keberhasilan dalam kehidupan ini itu justru menjadi kesombongan, bahkan digunakan untuk melawan Tuhan. Padahal ketika baru mau memulai sebuah perjuangan atau usaha, tentu kita selalu menyampaikan dalam doa agar Tuhan membuka jalan sehingga perjuangan dan usaha kita
tidak sia-sia. Bagi pemazmur dalam bacaan ini, Tuhan adalah segala-galanya. Dia merasa tak berdaya tanpa Tuhan. Tuhan baginya adalah penyelamat dari segala ancaman. Ia merasa tenang, ia merasa nyaman, berlindung dalam kuasa Tuhan. Meskipun hidupnya sedang dalam bahaya, sedang terancam, ia tetap bersuka cita. Nasihat Tuhan senantiasa mengingatkannya untuk bertindak tidak ceroboh dalam menjalani kehidupannya. Dan pemazmur dengan yakin mengatakan bahwa hanya di dalam Tuhan ia akan mengalami sukacita dan nikmat kehidupan yang berlimpah-limpah. Ini yang juga harus kita tanamkan dalam diri kita masing-masing, bahwa Allah itu adalah segala-galanya. Ia adalah sumber berkat, yang kadang banyak yang menolak pernyataan ini. Apalagi ketika dia sungguh-sungguh bekerja keras untuk mendapatkan nafkahnya. Padahal ini yang sering dilupakan manusia. Kadang melupakan dari mana sumbernya atau siapa yang memberikan kesehatan yang kemudian memampukannya untuk bisa bekerja. Tak lain dan tak bukan adalah itu hanya karena anugerah Allah. Atau bisa juga mengatakan bahwa kesehatan itu merupakan buah dari kerajinannya menjaga kesehatan. Perlu diingat bahwa udara yang bersih itu yang membuat dia juga sehat. Dan satu-satunya itu juga adalah anugerah dari Allah sendiri. Kalaupun ada manusia yang merasa mampu menciptakan udara yang bersih, pastilah manusia tidak mungkin menciptakan nafas hidup. Dan itulah berkat terbesar yang kadang dianggap terkecil, bahkan hampir tidak dimaknai, tidak dipikirkan oleh sebagian orang. Bapak, Ibu, Saudara, harta dan segala yang dicapai dalam hidup ini tidak dapat menjamin ketentraman hidup, kecuali dengan memelihara kekudusan hidup melalui kesetiaan dalam iman kepada Tuhan. Itulah sebabnya melalui pemazmur kita diajak untuk senantiasa memandang kepada Tuhan dan memujinya senantiasa, sehingga dalam menghadapi berbagai kondisi kehidupan, kita akan tetap mengalami sukacita yang berlimpah-limpah di dalam Tuhan. Roh Kudus memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan ini dalam mendengarkan firman-Mu. Kami terus diingatkan untuk memaknai, untuk menghayati hidup ini, bahwa semua hanya karena anugerah Tuhan. Tuhan adalah segala-galanya. Olehnya itu, layakkan kami ya Tuhan, untuk tetap memandang kepadamu, bahwa Engkaulah sumber segala berkat, sumber setiap pencapaian dan keberhasilan kami. Ajar kami untuk senantiasa bersyukur untuk semuanya itu. Terima kasih ya Tuhan, dalam kesempatan ini kami berdoa bagi seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Dalam keberadaan mereka masing-masing, Tuhan menolong dalam mengerjakan pekerjaan yang diembankan baginya. Tuhan menolong bagi yang sementara mencari pekerjaan. Tuhan menolong bagi umat-Mu yang sementara menekuni pendidikan. Semoga semuanya dapat dilaksanakan dengan benar, dengan tetap mengandalkan Tuhan. Dan dalam ketulusan hati, mereka selalu mengingat
bahwa setiap hal yang dipercayakan kepada mereka, kepada kami sekalian, itu akan kami lakukan dengan penuh sukacita dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati orang tua dan saudara kami yang sedang dalam pergumulan karena sakit. Tuhan menolong setiap hal yang boleh diusahakan. Sekiranya semuanya itu boleh menjadi kesembuhan yang sejati baginya. Orang tua kami yang menjalani usia lansia, kiranya terus dikuatkan iman kepercayaannya, agar tetap kokoh, tetap teguh di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Berkati kami ya Tuhan, dalam menjalani aktivitas kami hari ini, dari hari ke hari, Tuhan terus menolong kami, memampukan kami untuk tetap berada dalam kendali Tuhan, berada di bawah naungan Tuhan, bukan atas kehendak kami sendiri. Berkati pemerintah kami dimanapun mereka berada, dalam peranan dan kapasitas masing-masing. Semoga hikmat kesehatan senantiasa bersama-sama dengan mereka, agar terus menciptakan suasana sukacita dan kedamaian di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Tuhan, ini yang menjadi permohonan kami, yang menjadi syukur kami. Mohon ampun untuk segala hal yang tidak berkenan bagimu. Kami berdoa di dalam Yesus Kristus yang telah bangkit bagi kami, Sang Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Demikian perenungan kita pagi ini. Tuhan menolong kita dalam beraktivitas. Terima kasih, Tuhan memberkati kita.